Setelah naik beberapa kali, Bank Indonesia menginjak rem dan menahan suku bunga acuan. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo meyakini suku bunga sebesar 5,75% mampu menahan inflasi di kisaran 3% plus minus 1%. Peri menjelaskan inflasi inti akan lebih rendah dari perkiraan, dari sebelumnya 3,7% menjadi 3,6% semester pertama tahun ini. Penurunannya pun diprediksi akan lebih cepat. Peri merinci untuk suku bunga deposit facility akan tetap berada di 5%, dengan lending facility juga tetap di 6,5%. Keputusan ini sejalan dengan prediksi sejumlah ekonom tanah air. Para ekonom menilai Bank Indonesia akan menahan suku bunga dengan alasan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah bergerak tak searah pasca rilis suku bunga Bank Indonesia pada Kamis. Indeks mengalami pelemahan sementara rupiah ditutup menguat tipis. Indeks harga saham gabungan melemah 18,87 poin atau turun 0,27% ke level 6.895 pada perdagangan Kamis. Sebanyak 238 saham naik, 270 saham turun, dan 199 saham stagnan. Sementara itu, rupiah mengalami penguatan 0,31%, ditutup pada level 15.159 di pasar spot. Tren penguatan rupiah justru berbeda dengan kondisi mata uang Asia lainnya. Beberapa mata uang Asia justru mengalami pelemahan seperti yang terjadi pada mata uang Malaysia, ringgit, dan mata uang Korea won. Bukan hanya warga biasa, ternyata Presiden juga mengeluh soal kemacetan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Presiden menyebut prospek cerah industri otomotif membuat berbagai daerah di Indonesia dilanda kemacetan. Presiden menilai pertumbuhan penjualan yang signifikan membuat kota-kota besar di Indonesia kini dihantui oleh kemacetan. Bukan hanya Jakarta, kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, dan Medan kini tengah dilanda permasalahan yang sama. Untuk itu, Presiden meminta agar seluruh industri otomotif mulai merubah mindset dan lebih berorientasi pada ekspor. Presiden menginginkan agar nilai ekspor kendaraan Indonesia mampu menyaingi Thailand. Seperti kita ketahui, indeks kemacetan RI khususnya Jakarta di jam sibuk sudah mencapai 59% hingga 63%. Nilai ini meningkat dari level di tahun 2019 yang mencapai 58 hingga 60%. Akibat kemacetan tersebut, pengamat memprediksi nilai kerugian mencapai 71 triliun rupiah. Bahkan, Wakil Presiden dan Gubernur DKI Jakarta sempat melaporkan nilai kerugian di DKI Jakarta bisa mencapai 100 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden mengakui tetap pro pada moda transportasi massal. Hal ini dikatakan Presiden sebagai suatu keharusan. Lewat moda transportasi massal, maka permasalahan kemacetan dapat teratasi. Sebab lewat transportasi massal yang terintegrasi, warga akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Seperti diketahui, Indonesia dan China baru saja menyepakati besaran pembengkakan biaya proyek sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,2 triliun rupiah. Nilai ini lebih rendah dari taksiran BPKP yang mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk menambal pembengkakan biaya, Indonesia dan China akan menanggung beban masing-masing 60 dan 40%, di mana Indonesia akan kebagian beban sekitar 597 juta dolar Amerika Serikat. Kini, pemerintah tengah berusaha mencari utangan, salah satunya kepada China Development Bank. Pasca melakukan PHK massal, Meta malah mengumumkan kenaikan tunjangan bagi CEO mereka, Mark Zuckerberg. Tak tanggung-tanggung, anggaran Zuckerberg naik 4 juta dolar Amerika Serikat. Meta menjelaskan bahwa kenaikan tunjangan untuk Zuckerberg dan biaya fasilitas keamanan yang diberikan sudah dinilai pantas. Selain itu, Meta juga menyebut Mark membutuhkan kenaikan di tengah kondisi saat ini. Kenaikan ini dilakukan di tengah beberapa perusahaan di bawah naungan Meta seperti Facebook dan Instagram melaksanakan kebijakan pemutusan hubungan kerja. Tak tanggung-tanggung, ada ribuan orang yang harus dirumahkan akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Meta.